Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicara tentang yang namanya playing victim. Ya, jadi kemarin ada teman yang di kolom komen gitu tanya, kenapa sih seorang narsistik itu suka sekali melakukan playing victim? Dan bagaimana sih kok bisa ya seorang narsistik itu ya bisa secara sangat efektif melakukan playing victim gitu ya. Jadi kita akan bahas, teman-teman, kenapa seorang narsistik itu melakukan playing victim, dan untuk teman-teman tahu ya bahwa narsistik itu ketika dia melakukan playing victim, itu sebenarnya tidak spontan, guys. Jadi dalam arti itu sebenarnya narsistik itu menyiapkan banyak hal agar playing victim yang biasanya mereka lakukan itu menjadi sangat efektif, ya. Dan itu akan kita bahas di video ini. Oke ya? Baik. Nah, sekarang kita mulai dulu, guys, dari hal yang paling dasar dulu. Kenapa narsistik itu sangat suka melakukan playing victim? Jadi, untuk mengetahui korelasi antara seorang narsistik dan playing victim itu begini, guys, ya. Kita tahu, narsistik itu kan adalah seseorang yang punya ego setinggi langit, gitu ya. Seorang narsistik itu percaya bahwa dia itu adalah seseorang yang sempurna, seseorang yang nggak punya salah, seseorang yang nggak punya kelemahan, gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa itu nggak benar gitu, bahwa semua orang itu pasti punya kelemahan, semua orang pasti punya keburukan. Nah, narsistik sebenarnya menyadari hal itu, tetapi dia nggak bisa terima itu, guys. Gitu. Dia mencari cara bagaimana caranya dia bisa melarikan diri dari konsekuensi bahwa dia itu nggak perfect, dia itu nggak sempurna, gitu ya. Nah, untuk menghadapi itu, untuk melarikan diri dari kenyataan tersebut, playing victim itu adalah salah satu cara. Artinya begini, narsistik itu kemudian menciptakan sebuah realita palsu dari dirinya yang memungkinkan dia untuk tidak mengakui bahwa dia itu punya kelemahan. Dan salah satunya itu adalah dengan melakukan playing victim. Artinya begini, ketika misalnya dia melakukan playing victim gitu ya. Kalau kamu jadi seorang korban, itu artinya adalah bahwa kamu tuh selalu bisa menyalahkan orang lain atau pihak lain atas kesalahan atau keburukan yang kamu punya. Artinya adalah kamu bisa berlindung dari kenyataan bahwa saya tuh nggak salah, saya tuh nggak punya kelemahan. Yang salah itu di sana loh, yang jahat itu di sana loh, gitu loh. Nah, realita ilusi itulah yang dibuat oleh seorang narsistik supaya ketika dia menyadari ada hal-hal yang buruk di dalam diri dia atau kehidupan dia, dia bisa melarikan diri dari itu dan melindungi dia dari kenyataan itu sehingga dia tidak harus menerima kenyataan bahwa ya dia tuh memang nggak sempurna, bahwa dia itu pribadi yang buruk, kan gitu. Untuk sekilas kan kita tahu ya bahwa playing victim itu kan artinya bahwa seseorang yang melakukan abuse tetapi kemudian memutarbalikkan fakta dan membuat kenyataan seolah-olah bahwa yang melakukan abuse itu adalah korbannya dan pelaku abuse yang sebenarnya justru menjadi seolah-olah adalah seorang korban. Kan kayak gitu. Dan itu yang dilakukan oleh seorang narsistik ketika dia melakukan playing victim. Gitu ya. Sekarang berikutnya, bagaimana caranya narsistik itu melakukan playing victim? Kenapa ketika narsistik itu melakukan playing victim, itu bisa sangat-sangat efektif? Kan gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa narsistik itu tidak melakukan playing victim itu secara spontan. Artinya apa? Dia itu menyiapkan pondasi-pondasi keadaan sehingga ketika dia melakukan playing victim dia itu efektif gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi gini, ya. Kita mulai dari awal. Narsis itu awalnya menciptakan pondasi dulu akan image diri dia. Artinya begini, kita tahu narsistik itu kan sangat lekat dengan kebohongan. Dia suka sekali menciptakan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan supaya image dia itu kelihatan bagus. Jadi kelebihan-kelebihan dalam diri dia itu dia bentuk dengan kebohongan-kebohongan supaya image dia itu kelihatan bagus gitu. Ini kelebihan-kelebihannya dari seorang narsistik kan gitu. Nah, sekarang ketika image dia sudah terbentuk, hal yang baik gitu ya dari kebohongan-kebohongan yang dia bikin, itu kan lebih mudah
untuk orang percaya kalau dia suatu hari bermain sebagai korban atau victim gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dia punya kebaikan, tetapi dia juga punya keburukan. Dan ini jauh lebih banyak kan sebenarnya. Nah, bagaimana cara dia mengakali keburukannya dia ini? Dia melakukan yang namanya projection. Artinya begini, semua hal buruk di dalam si narsistik, semua hal-hal jahat dalam si narsistik, yang dia nggak mau akui, itu biasanya nanti kemudian dia proyeksikan kepada pasangannya dia, atau mantan pasangannya dia. Dalam arti, hal-hal buruk yang dia nggak mau akui apa yang terjadi kepada diri dia, itu akan dia lemparkan kepada pasangannya. Seolah-olah pasangannya lah yang punya keburukan tersebut. Ya, pasangan itu dalam arti begini, misalnya kalau orang tua melemparkan keburukan kepada anak-anak skebutnya, misalnya ya. Nah, kalau dalam urusan percintaan, biasanya si narsistik itu akan memproyeksikan keburukan dia yang dia punya kepada si pasangan. Contohnya misalnya, ketika kita bicara bahwa narsis itu kalau dia bilang bahwa pasangannya itu abusive misalnya, tukang bohong misalnya, suka melakukan kekerasan misalnya, suka berbohong, suka selingkuh misalnya, sebenarnya itu proyeksi atau mirroring dari diri dia sendiri. Tetapi dia nggak mau mengakui hal itu, dan dia kemudian melemparkan itu kepada pasangannya dia. Memproyeksikan bahwa seolah-olah yang melakukan itu adalah pasangannya dia. Gitu ya. Sehingga itu membuat dia terlepas dari kenyataan bahwa dia itu sebenarnya yang bermasalah gitu. Dan narsistik percaya itu, dia membohongi dirinya sendiri tapi dia percaya itu. Nah, ini efektif guys gitu loh. Kenapa? Karena begini, ketika narsistik itu mengatakan bahwa hal-hal buruk tentang pasangannya, kebanyakan orang akan percaya pertama karena image positif yang sudah dibangun oleh si narsistik, yang kedua sebenarnya ini karena secara psikologis. Jadi gini teman-teman, kita secara psikologis, kita tuh selalu percaya bahwa ketika orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, berarti yang mengatakan itu orang baik, gitu loh. Padahal itu nggak benar. Gampangnya begini, pernah nggak dengar perkataan yang mengatakan bahwa hanya karena kamu mengatakan orang lain berdosa, bukan berarti kamu tuh sebenarnya orang baik. Kan sebenarnya begitu. Ketika kita bilang bahwa, dia itu orangnya brengsek ya, bukan berarti ketika kita ngomong orang itu brengsek, kita nih orang baik. Belum tentu. Kita bisa saja juga sama-sama brengsek. Tetapi masalahnya, kita tuh percaya gitu, bahwa kalau misalnya orang ngomong orang lain brengsek, artinya yang ngomong tuh orang baik. Ini yang dimanfaatkan oleh si narsistik. Jadi ketika narsistik mengatakan hal-hal yang buruk tentang pasangannya, otomatis orang percaya, orang menganggap bahwa si narsistik itu orang baik. Gitu loh. Dan inilah yang berbahaya sekali. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke hal berikutnya ya. Bagaimana narsistik itu melakukan playing victim yang sangat efektif di depan orang banyak. Nah, teman-teman harus tahu ya, salah satu hal paling jahat yang biasanya dilakukan narsistik itu adalah begini. Narsistik itu suka sekali memancing amarah dari korbannya dia, gitu ya. Mempush emosi korbannya itu sampai pada batas yang paling maksimal. Dan ketika korbannya kemudian meledak, karena mereka udah sampai batas maksimal, kemudian narsistik itu akan mendokumentasikan saat-saat korbannya itu meledak. Dan kemudian dia suka memakai itu seolah-olah yang bermasalah itu adalah korbannya. Gitu loh. Nah, ini yang sering dilakukan narsistik ketika dia melakukan playing victim. Artinya dia suka menceritakan kisah, tetapi hanya sepenggal untuk kepentingan si narsistik. Gitu ya. Contoh misalnya adalah ketika misalnya kalian menikah dengan seorang narsistik. Secara bertahun-tahun misalnya, kalian mengalami abusive yang sangat parah dari si narsistik. Dan suatu hari, ketika kalian benar-benar melawan, karena kalian sudah nggak tahan, meledak, kemudian si narsistik itu mendokumentasikan hal itu. Kemudian dia menunjukkan kepada orang-orang dan berkata bahwa, tuh, lihat kan, yang bermasalah itu dia, gitu. Gua ini cuman korban, gitu. Padahal kan bukan itu yang terjadi. Si wanita, si istri itu meledak karena sudah bertahun-tahun abusive itu terjadi. Tetapi narsistik itu sendiri tidak pernah menceritakan apa yang terjadi selama ini, background-nya seperti apa, abusive-nya seperti apa. Dia hanya menceritakan sepenggal di ujung ketika pasangannya itu meledak. Dan sempurnalah playing victim yang dilakukan oleh si narsistik. Pertama, dia sudah membentuk image yang baik tentang dia. Dua, dia sudah juga memproyeksikan hal-hal yang buruk tentang dia kepada pasangannya. Ketiga, dia menunjukkan sepenggal informasi yang hanya menguntungkan diri si narsistik.
Inilah kenapa playing victim yang dilakukan oleh si narsistik ini sangat efektif. Dan yang terakhir, ingat bahwa narsistik itu tidak segan-segan menghancurkan korbannya dia. Termasuk dengan melakukan mungkin laporan-laporan palsu, langkah-langkah hukum palsu. Misalnya dia akan menggunakan laporan-laporan hukum yang palsu, atau menggunakan manipulasi data kesehatan tentang pasangannya, gitu ya, bahwa pasangannya udah pernah begini, bermasalah begini. Dia tidak keberatan dan bisa sangat kejam melakukan hal itu. Jadi banyak kejadian di mana seorang narsis itu menghancurkan mantan pasangannya dia itu dengan segala laporan-laporan palsu yang manipulatif, yang berusaha menghancurkan reputasi dari mantan pasangannya tersebut. Dan sempurnalah sudah playing victim yang dilakukan oleh si narsistik. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa menggambarkan kepada teman-teman bahwa playing victim yang dilakukan oleh narsistik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Dan terakhir ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin bertanya nih, Abang, apa sih bedanya seseorang yang benar-benar victim dengan seorang narsistik yang melakukan playing victim? Gampangnya begini guys, kalau orang victim itu akan mencari bantuan untuk penderitaan dan rasa sakit yang mereka terima. Dan ketika mereka mencari bantuan tersebut, mereka tidak segan-segan menerima bantuan. Dalam arti ketika misalnya mereka sakit fisik atau sakit mental, mereka tidak akan keberatan untuk bertemu dengan dokter, untuk mencari teman curhat, untuk mencari psikiater atau psikolog, gitu ya. Dan ketika tidak ada yang memperhatikan mereka tetap menderita. Itu victim yang sebenarnya. Sedangkan pada narsistik ketika dia berpura-pura bermain playing victim, itu ya, biasanya mereka tuh hanya mengincar rasa kasihan dan rasa perhatian kepada diri mereka. Dan ketika tidak ada yang memberikan itu, mereka tidak menderita sama sekali. Dan mereka tidak berusaha mencari bantuan untuk menyembuhkan diri mereka karena mereka memang sebenarnya tidak menderita. Itulah kenapa kita hampir tidak pernah melihat seorang narsistik itu akan pergi ke seorang psikolog atau seorang psikiater. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.